Oke. Ya. Iya, boleh silakan. Mau di samping sana juga boleh atau di belakang layar juga boleh. Iya. Lebih asik belakang layar. Gini Pak Mas Marteni. Biar Pak Mas. Sedang hangat, sedang panas. Duar. Oke. Dan halo Sobat Bersinar, kembali lagi di Kuping Panas. Kumpulan info penting yang lagi panas. Oke, hari ini kita lagi di luar studio. Iya, ya kita kan? ngopi-ngopi santuy. Betul banget, kita lagi di Eonia ya, Iya. tepatnya di Tonggalan, Klaten. Yang mau ngopi, yang mau Iya. jajan, Iya, yang mau bribek-bribek. weh, yang mau cari tempat ngedet langsung aja datang di Eonia. Eonia. Oke, kayaknya sebelahku nih pengalaman ya, karena ini kan gangnya masuk gitu ya. Wah, delik ya. Ya, Delik. Neng golek Alvin neng kene Eonia. Ora ngono bos, yunan bos. Oke, Oke. ini kita lagi dalam rangka sosialisasi juga, Titi. Iya, betul sekali mengenai gempur Rokok rokok ilegal. ilegal. Karena kita masih bekerja sama dengan Bea Cukai Surakarta. pastinya ya, Titi ya. Dan dana bagi hasil cukai Cukai hasil hasil tembakau. tembakau atau DBHCHT. Oke, ngomong-ngomong soal itu, kita hari ini masih bersama dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten. Kita mau membahas isu apa lagi nih, Ve? Wah, yang panas-panas, Titi. Aduh, yang sedang panas-panas terus sih bridgingnya, nggak Iya, bosen-bosen apa ya? musim kemarau. Musim Biasa, kemarau. karena El Nino juga ya. Betul banget. Dan itu menyangkut ini ya, orang banyak ya, karena Iya. itu Kesejahteraan pekerjaan dan orang banyak kesejahteraan orang banyak di seluruh Indonesia ini. Yang Betul pastinya banget. apa itu, Titi? Itu mengenai honorer. Yang isunya akan dihapuskan. Betul banget. Bagaimana jika negara ini tidak ada honorer? Ya, kita akan bahas kupas tuntas di Kuping Panas. Kumpulan info penting yang lagi Panas. Oke. Kayak dari hati banget gitu ya. Oke, dan kita langsung saja kita akan mengundang narasumber kita yang pertama dari Komisi 1, tentunya ada Bapak Ruslan Rosidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, Mas Alvin. Selamat sore, Bapak, silahkan di tengah Mana dulu ini? boleh. Oh, boleh di tengah. Oke, iya. Wah, gimana kabarnya Pak Ruslan? Alhamdulillah. Meskipun ini cuaca kalau siang panas, Betul. kalau malam sangat dingin. Iya. Makanya kita harus jaga kondisi supaya tetap fit. Betul. Kayaknya hari ini kurang fit gitu ya Pak ya? Iya. Karena banyak kegiatan. Wih, banyak kegiatan. Mengingat ini adalah tahun. Polit deh. Oke, gimana persiapannya Pak? Salah ya. Bukan itu. Bukan itu. Nanti di segmen yang lain. Betul banget. Oke, Pak Ruslan nih udah mendengar soal dihapuskannya tenaga honorer di Pak. Indonesia. Sudah mendengar itu Pak? Sudah. Oke, gimana tanggapan Bapak nih? Iya. Ya, ini para pemirsa ya, para pemirsa Kuping Panas gitu. Iya. Memang ya kita mengikuti aturan pemerintah kalau di amanah undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Itu ada amanah memang yang harus diseragamkan tentang pegawai pemerintah ini. Kemudian juga surat edaran nomor 185 tahun 2022, juga PP nomor 49 tahun 2018 tentang P3K. Memang barangkali dinilai jumlah tenaga honorer ini yang semakin banyak atau semakin membengkak, disebutnya seperti itu. Sehingga memang harus diatur, atau sebenarnya lebih tepatnya diatur, bukan dihapus. Oke. Iya. Diatur, iya. Dihapus, Pak. Ya makanya harusnya diatur gitu saja supaya memang rekrutmen tenaga honorer ini menjadi seragam, menjadi sesuai dengan pusat, tidak sembarangan rekrut saja itu, sehingga memang supaya lebih tertata hak-hak dan kewajibannya juga nanti. Kalau sekarang ini kan barangkali terjadi regulasi-regulasi yang beda
ketika merekrut tenaga honorer di beberapa daerah. Makanya amanah undang-undang itu supaya seragam atau lebih baik lagi lah, diatur supaya lebih baik lagi. Begitu. Iya Pak, dari pemerintah pusat itu mengapa penghapusan untuk honorer itu sangat dibutuhkan gitu Pak? Ya sebenarnya tadi kaitan keseragaman rekrutmen, kemudian menjunjung tinggi profesionalitas sebenarnya. Kan selama ini juga ada tenaga-tenaga honorer ini yang digaji di bawah UMR ya. Jadi dilaksanakan di pemerintahan daerah itu digaji di bawah UMR, sehingga ini kan kurang menganggap sebagai tenaga kerja yang profesional. Makanya memang kemudian nanti akan diatur kemudian menjadi ASN begitu, aparatur sipil negara. Nah itu memang yang saya katakan tadi termasuk di PP 49 2018, itulah nanti tenaga-tenaga honorer ini kemudian nanti diberi kesempatan menjadi P3K. Jadi itu regulasinya sebenarnya seperti itu, tidak menghapus, tapi sebenarnya lebih ke diatur penataan lagi supaya lebih bermartabat atau berprofesional. Karena isu-isunya November ini Pak ya dihapuskan. Jadi untuk seluruh di pemerintah daerah di seluruh Indonesia nanti bulan November ini udah nggak ada honorer nih Pak. Gimana misalkan di daerah itu kekurangan ASN dan sebagian besar itu adalah honorer tuh gimana Pak? Ya makanya ini kemarin juga terjadi dialog ya antara Komisi 2 ya. Komisi 2 atau juga Komisi 9 yang membidangi. Ini memang kemudian minta ada penundaan karena kalau dihapus sekaligus secara serentak ini kan terjadi stagnasi atau pelayanan publik yang terhenti. Nah, akhirnya memang barangkali mudah-mudahan kita juga berharap memang banyak juga dari kalangan tenaga-tenaga honorer ini juga menyampaikan aspirasinya bagaimana supaya tidak dihapus, bagaimana. Karena bagaimanapun kan ada 2,3 juta lebih ya, 2,3 juta lebih tenaga honorer. Ini kan kalau langsung dihapus, mestinya juga harus diperhatikan pasca penghapusan. Iya, harus pertimbangan. Dan mudah-mudahan nanti kayaknya ditunda atau bagaimana, mudah-mudahan. Oke, kita tunggu saja nanti gimana keputusan dari pemerintah ya, khususnya Menpan RB, terus Kemendagri juga ya untuk mengatur dalam hal itu. Oke, tadi udah seru banget ngobrol sama Pak Ruslan dan kita betul. Siapa nih, Ben? Oh, ukurannya tinggi besar. Oke, terus? Tapi manusia ya, bukan tinggi besar pokoknya. Oke. Wah, semaput dipajang berkutur. Iya, bisa terbang dong Pak berarti Pak. Ayo Mas Martin bisa terbang nggak? Oke, ini dia Mas Martin nih dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten. Selamat sore. Selamat sore Mas Martin nih. Oke. Iya, boleh silakan. Mau di samping sana juga boleh atau di belakang layar juga boleh. Lebih asik belakang layar. Ya lebih senang dekat Mbak Titi. Hati-hati, di sini ada yang nemenin. Mana orangnya? Halo Bunda. Kita friend ya. Oke. Oke. Apa ini? Apa ini? Woi, geng Pak Mas Martin nih. Geng Pak Mas. Ya Mas Martin nih. Siap. Apa urgensinya sebenarnya sih untuk pemerintah pusat untuk penataan ya? Bahasanya penataan untuk honorer. Ya, sebenarnya gini, urgensinya adalah kejelasan daripada jumlah kan gitu. Jumlah daripada pegawai pemerintahan, di mana kalau dulu tahun 2000 sejarah ini balik ke tahun 2005 bahwa ada pengangkatan 800 sekian ribu dari 900 kan gitu. Berarti kan hanya tinggal sedikit sebenarnya PR-nya. Tapi ternyata setelah didata muncul banyak banget kan gitu. Nah, itu sejarah awal. Terus muncullah Undang-Undang 5 tahun 2014 soal ASN yang dimana ASN itu hanya terdiri oleh dua, yang adanya PNS dan P3K kan gitu. Makanya
dalam amanat undang-undang itu akhirnya muncullah surat edaran dari Menpan RB kan begitu. Setelah muncul itu akhirnya jadi isu Pak. Kan begitu. Sampai ada yang demo juga Nah, ya. Jadi ya. Oke, tapi mungkin kan Mas Marta ini kan dari Dewan Perwakilan Rakyat ya. Iya. Pas di lapangan pernah nggak sih salah satu honorer gitu menyampaikan ke Mas Marta ini curhat dalam hal ini, pernah nggak? Sebenarnya pernah juga Mbak. Jadi Oke. karena kita juga sering ada di lapangan, jadi teman-teman honorer itu banyak yang curhatan gitu Oke. soal isu panas ini kan Oke. gitu. Ya, tapi setelah kemarin kita mengikuti bahwa di DPR RI di Komisi 2 ada angin segar kan gitu, bahwa ada penundaan, setidaknya ada penundaan. Karena apa? Kalau itu semua langsung dihapus di tahun ini, satu banyaknya PHK ya, otomatis banyak yang pengangguran yang tidak punya pekerjaan gitu. Oh gitu. Sebenarnya saya kenal tuh yang curhat sama Mas Marta ini. Siapa tuh? Siapa ya? Mungkin Siapa lagi? satu di Siapa antara lagi, Bang? kalian ya yang lagi nonton. Oke, baik. Selain Mas Marta ini dan juga Pak Ruslan, kita Iya. punya satu lagi bintang tamu atau Iya, narasumber pastinya. kita yang akan membahas isu panas ya hari ini. Tentunya Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten. Siapa lagi kalau bukan Pak Eko? Prasetyo, yang Oke. biasa dipanggil. Pak Eko Loke. Iya. Oke, selamat sore. Selamat sore ya. Selamat sore. Iya, silahkan Apa kabar duduk semuanya? Pak. Baik. Luar Baik, biasa baik, Pak. sekali. Baik, Pak Eko, Iya. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, masih semangat? Masih dong. Wih. Apalagi Apalagi dengan kuping panas harus. Wih. Panas-panas. Oke. kemarau ya Pak. Ditambah isu kali ini kita juga masih Iya. membahas mengenai isu panas, yaitu tentang penghapusan atau penataan ulang tenaga honorer. Iya. Gimana dari kacamata Ketua Komisi 1 nih Pak? Ya, yang pertama setelah kita mendengar terkait dengan isu itu, kita berkoordinasi ya, Ya. Pak Ketua, Wakil Ketua Sampasek dengan BKPSDM. Langkah pertama kita di Komisi 1 berkoordinasi melakukan inventarisasi. Sesungguhnya di Klaten ini berapa sih jumlah yang real begitu. Kemudian BKPSDM berkoordinasi dengan OPD semuanya, kemudian terkumpullah kira-kira ada 2.000. 2000. Untuk Kabupaten Klaten. Klaten saja 2.000 THL kita. Nah, kemudian kita juga menanyakan kalau misalkan nanti tadi kan sudah seru dibahas oleh beliau berdua tahun ini ya bulan November, ya. Nah, ini November. bagaimana ini? Nah, kita tidak ingin di Kabupaten Klaten ini ada persoalan baru. Oke. Kan gitu Mas Alvin Betul. tadi ya. Iya. Bahwa penegakan regulasi, penegakan aturan itu juga harus meminimalisir persoalan-persoalan baru. Nah, pertanyaan saya dan teman-teman di Komisi 1 sama. Terus solusinya apa nih ketika aturan ini diberlakukan secara saklek begitu ya? Secara saklek. Walaupun ada juga plan-plan B yang kemudian kita sampaikan dengan OPD, kita tanya waktu pembahasan anggaran kemarin, kita tanya gimana untuk tahun depan untuk anggaran THL, masih aman Pak? Oke, kalau sudah aman kita sudah ini. Tetapi bahwa kemudian regulasi ini harus dipandang sebagai satu aturan yang mau tidak mau kita harus persiapkan betul. Akhirnya kemudian kita diberikan penjelasan terkait dengan P3K. P3K. Walaupun memang masih ada hal-hal yang tidak bisa kemudian mengcover semua THL kita. Ada aturan-aturannya begitu ya. Nah, tetapi yang jelas untuk 1 tahun ke depan kita masih aman untuk THL. Oke, jadi dipastikan Klaten belum menghapuskan honorer guys, masih Iya. aman. 2.000 orang aman. Aman. Oke. Aman. Kita sambil menunggu langkah-langkah konkret. Kan ini kita juga membaca dari berita bahwa kemudian Pak Presiden memanggil Pak Menteri untuk bisa bagaimana nih jalan tengah dari kegaduhan dalam tanda petik Betul. terkait dengan isu ini. Ya kita berharap ada kabar baik lah. Betul sekali, karena Iya. banyak sekali pro kontra ya Pak Iya, ya. iya. Saya kira sumbangsih kontribusi rekan-rekan THL ini kan luar biasa. Kita tidak bisa menutup mata bahwa memang kontribusi teman-teman THL ini khususnya di Klaten yang kita tahu ini Oke. luar biasa. Sangat luar biasa dan kita masih butuh. Kita masih butuh untuk kontribusi. Untuk Pak Ruslan nih, harapannya ke depan mengenai hal itu gimana nih Pak? Ya, memang ini harus dihitung ulang oleh Badan Kepegawaian Nasional. Sebenarnya kan tiap tahun ini ada angkatan kerja baru.
angkatan kerja baru di mana harus mendapatkan tempat. Makanya nanti pemerintah memang harus menghitung ulang sebenarnya kebutuhan ASN untuk jumlah penduduk yang semakin tambah juga ini harusnya berapa juta. Nah itu dicari titik imbangnya karena setiap angkatan kerja ini kan mesti harus ditampung baik oleh pemerintah maupun oleh swasta. Sehingga para angkatan kerja baru maupun yang sekarang honorer ini masih bisa berharap-harap dengan pemerintah itu untuk bisa menduduki lowongan-lowongan atau formasi-formasi pekerjaan yang ada. Nah inilah memang kita minta mudah-mudahan ini dipihaki lah para angkatan kerja baru maupun para honorer ini dipihaki oleh pemerintah sehingga bisa mendapatkan pekerjaan atau tempat bekerja yang memadai. Begitu Pak Titi. Kalau untuk Mas Martin ini, itu harapannya Pak? Kalau harapan bagaimana teman-teman honorer ini bisa terangkat menjadi setidaknya P3K, di mana di tahun ini juga sudah ada penganggaran untuk pengangkatan P3K untuk formasi teknis kan begitu. Jadi ada guru, kalau tidak salah guru sama apa ya kesehatan. Setidaknya mereka sudah sedikit berkurang kan gitu. Jadi nanti ya kalau harapan bisa semuanya tercover kan begitu. Oke, itu dari Mas Martin nih. Kita mau mendengarkan nih dari Ketua Komisi 1 nih. Pasti keren ini. Oke, silakan Pak. Kontribusi teman-teman ini yang harus mendapatkan ruang. Nah, ruang inilah yang kemudian baru kita diskusikan apakah nanti di ruang P3K. Oke, ruang P3K. Terus bagaimana, pertanyaan selanjutnya bagaimana nih yang tidak masuk kriteria ini? Kan ada nih yang masuk kriteria. Bahkan yang tidak masuk di dalam inventarisasi kan juga ada. Ini bagaimana? Oh, ternyata salah satunya ya, mohon maaf, salah satunya kan nanti ada outsourcing. Outsourcing ini yang khusus yang tidak masuk kriteria. Nah, hal-hal ini kita tetap ongoing proses. Kita bukan hanya kemudian berpikir di lokal Klaten. Kita beberapa waktu yang lalu sebetulnya merencanakan di konsultasi di Kemenpan sehingga nanti kita bisa mendapatkan penjelasan yang real. Sesungguhnya bagaimana solusi terbaik agar apa? Seperti saya sepakat. Bagaimana masalah ini tidak menimbulkan impact yang lain, tidak menimbulkan misalkan ya, salah satu contoh misalnya kalau tidak tercover, kan ada masalah pengangguran. Ada masalah, kita kan sedang gencar-gencarnya menekan tadi angka kemiskinan. Kan begitu. Bagaimana kemudian peluang-peluang ini ya harus kita push. Agar apa? Agar tidak menimbulkan angkatan pengangguran baru. Pengangguran baru. Masalah baru. Masalah baru. Bukan hanya ini masalah baru. Nanti menyangkut sosial, ekonomi, politik, budaya. Ini karenanya kita berharap ini bisa tercover dengan P3K, dengan outsourcing atau dengan apa lagi yang bisa kemudian kita diskusikan terus-menerus. Saya kira harapan kita bahwa regulasi ini menjadi bagian tidak terpisah dari pemerintahan kita, tetapi ada solusi-solusi yang kemudian bisa mengcover sehingga tidak ada masalah baru. Oke, ini dia DPR ya, penyambung lidah masyarakat kepada kementerian atau kepada pusat gitu ya. Oke, dan kali ini kita masih di edisi bersama dengan Bea Cukai Surakarta. Tentunya kita gempur rokok ilegal. Oke. Yang pasti semuanya rokoknya harus legal ya. Betul sekali. Mas Martin ini masih ngerokok? Sudah tidak. Oh sudah tidak. Sekarang tuh banyak yang pensiun ya guys. Sudah tidak Aku salah nih. Tetapi kita pro dalam rangka kampanye gempur rokok ilegal. Iya betul Karena sekali. kalau misalkan nanti rokok ilegal ini banyak sekali diperjualbelikan, bukan hanya kita yang rugi, tetapi kita akan mengurangi hak dari warga masyarakat. Cukai ini kan diperuntukkan untuk pembangunan, dikembalikan lagi. Benar. Nah, makanya nanti proses pengembalian ini akan terputus ketika masyarakat mengkonsumsi rokok ilegal. Cukainya kan tidak bisa masuk, tidak bisa digunakan untuk warga masyarakat. Jadi beli rokok yang legal. Karena bisa untuk membangun rumah sakit juga, beli ambulans, membangun puskesmas dan banyak lagi. Termasuk gitu ya. ini tadi yang kita bahas. Betul banget. Untuk pengangkatan P3K dan ASN juga itu. Oke, dan terima kasih untuk hari ini Pak Eko, Mas Marteni, dan Pak Ruslan. Kita sudah ngobrol yang sedang hangat, sedang panas, duar. Oke, dan terima kasih sudah menyaksikan Kuping Panas ya Sobat Bersinar yang ada di rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Dan pengen bintang tamunya mau siapa, narasumbernya mau siapa, mau bahas apa, langsung aja komen di bawah ini. Ya, komen. Dan terima kasih, saya Titi Rohman. Saya Alvin Maulana. Saya Eko Prasetyo. Saya Mardani. Saya Ruslan. Oke, jangan lupa saksikan Kuping Panas. Kumpulan info penting yang lagi Panas.